Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mendapat anugerah untuk hadir di rumahnya melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian kita rangkai dengan zikir dan doa. Lalu kita lanjut dengan kajian Dinul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bagian dari amal soleh kita dan menambahi kita ilmu yang manfaat. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, tema kita tentang fikih salat masuk ke tema yang 27, yaitu salat jamaah. Salat jamaah itu adalah salat yang sifatnya mempertalikan salat imam dan salat makmum. Al-irtibat baina salatil imam wal makmum. Menjalin, menggandeng salat imam dengan salat makmum. Ia merupakan bentuk perkumpulan sosial harian untuk menunaikan ibadah yang disyariatkan oleh Islam kepada kaum muslimin. Itu liqaat al-ijtimaiyah, yaitu pertemuan sosial bainal muslimin. Diadain ibadah untuk melaksanakan ibadah. Pertemuannya itu untuk melaksanakan ibadah. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan yang ini, yang salat jamaah ini, itu yang sifatnya yaumian, yang sifatnya harian. Di samping itu ada yang perkumpulan yang sifatnya pekanan, usbu'iyan, yaitu salat Jumat. Itu orang berkumpul untuk melaksanakan ibadah satu pekan satu kali. Ada yang sifatnya tahunan, sanawiyan, yaitu ada salatul idain, salat dua hari raya. Tufis sanati marrotan, dalam satu tahun satu kali. Di ahli kulli baladin, untuk penduduk setiap negeri. Tapi ada yang universal, ada yang umum. Kumpulnya kumpul umum.
lil biladi kulliha, untuk berbagai negeri, wa huwa al wuquf bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Itu yang kumpul bukan hanya orang satu negeri, bukan orang satu lingkungan, tapi ini dari banyak negara. Fis sanati marratan, setiap tahun satu kali. Nah, salat jamaah ini yang tiap hari. Kita akan bahas ini dari segi hukumnya, kemudian dari segi afdoliyah yang berkaitan dengan jarak yang jauh dari masjid, dan kemudian tentang keutamaan yang berkaitan dengan jumlah makmum, ya. Oke, ada 4 item. Yang pertama, bagi kaum laki-laki, hukum mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah adalah sunnat muakkad. Sunnat itu dianjurkan, muakkad itu ditekankan. Ya. Jadi dianjurkan, tapi dianjurkannya agak kuat, ya, kuat. Nah, adanya penekanan itu bisa kita fahami itu dari firman Allah dalam surah An-Nisa 102. Surah An-Nisa 102 itu mengatur tata cara sholat jamaah di medan perang. Nah, ini terasa sekali kalau ada penekanan, dianjurkan tapi ditekankan. Kenapa? Perang sekalipun itu diberi petunjuk untuk bagaimana cara sholat jamaah. Wa in kunta fihim, Muhammad, kalau kamu berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, lalu kamu mau mengimami salat mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, ya. Maka pasukan itu dibagi 2, ya. Yang satu, ya, hendaklah salat bersama kamu. Ini kalau posisi lawan itu tidak berada di arah kiblat. Jadi lawannya di timur, kita di barat. Untuk posisi kita di Indonesia, kita harus salat menghadap ke barat. Nah, kalau terjadi seperti ini, maka tentara itu dipecah menjadi 2. Yang pertama itu salat, mengawali salat bersama kamu. Wal ya'khudu aslihatahum. Nah, sambil salat sambil bawa senjata. Apakah pedang atau tombak, pokoknya senjata siap, ya. Sewaktu-waktu terjadi serangan. Zaman itu, kalau sekarang sudah bukan lagi pedang, senjatanya sudah senjata api, ya. Faida sajadu, maka kalau mereka sudah selesai salat, falyakubu mi waraikum, maka jadi baru separuh dia melanjutkan sendiri, salatnya 2 rakaat, separuh melanjutkan sendiri. Lalu Nabi masih menunggu, ini segera salam, bubar, pergi ke belakang, yang tadi di belakang menjaga musuh gabung.
untuk salat bersama Nabi. Falyakunu min waraikum. Tadi yang sudah selesai itu ambil posisi di belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, lalu kelompok kedua hendaklah datang. Lam yusallu, yang belum salat hendaklah datang untuk gabung. Fal yusallu, maka dia salat bersama kamu. Dia salat melanjutkan dengan ketinggalan 1 rakaat, masbuk 1 rakaat. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Mereka yang salat ini tetap dalam kondisi membawa senjata, dalam kondisi siaga dan membawa senjata. Ini sampai kemudian setelah Nabi rakaat kedua, dia kan masih 1. Nabi duduk tahiyat akhir, dia lanjutkan 1 rakaat. Kemudian nanti duduk tahiyat akhir, lalu salam bersama salamnya Nabi. Ini di medan perang sekalipun itu salat jamaah itu ada kaifiyahnya. Berarti ini sunnahnya sunnah yang ditekankan. Sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan keutamaan salat jamaah. Di antaranya ini yang populer senilai 27 derajat. Itu kadang ini masuk ke apa itu pujian-pujian itu. Apa itu? Apa muslimin dan muslimat monggo apa? Salat jamaah terus ganjaranipun 17 derajat. Itu dibunyikan terus sampai suwi sing teko titik, padahal sudah cara Jawa ya. Apalagi hadisnya disampaikan dengan cara Arab. Itu 1 derajat itu seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi 17 itu bukan sedikit. Yang jelas 27 itu banyak. Bayangkan sampean punya sapi 27 ekor. Banyak itu. Susah cari kandangnya itu. Apalagi punya mobil 27. Truk. Waduh, kalau parkir habis nih jalan Kebonsari ini. 27. Jadi banyak. Bendino ping 5. Ya untungnya ini tidak diserahkan sekarang. Kalau sekarang serahkan ruwet kita ngurusi pahala-pahala itu. Ya. Dan senilai 25 kali lipat. Ada hadis yang menyebut 27 derajat, ada yang menyebut 25 kali lipat dibandingkan dengan salat di rumah atau salat di tempat kerja, di pasar lah tempat kerja. Yang 27 derajat yang terkenal itu riwayat Imam Al-Bukhari 645. Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab, itu menuturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadli bi 27 darajatan. Salat jamaah itu lebih unggul atas salat perorangan, atas salat individual munfarid dengan keunggulan senilai 27 derajat. Ya. Derajat itu kalau
dalam ilmu bumi, ilmu falak itu ada ukurannya. Ya. Pokoknya kalau satu lingkaran itu 360. Ya. Mau kecil mau besar itu 360 derajat. Tapi kalau derajat ini yang tahu ukurannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kalau orang bilang beda derajat, nah itu ada peringkat yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Itu yang menyatakan 27. Sedangkan yang menyatakan 25 itu juga hadis Al-Bukhari 647. Beliau bersabda, "Shalatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan." Salat seseorang dalam jamaah itu dilipat gandakan atas salatnya di rumahnya, wa fi suqihi atau di pasarnya, 25 di'fan sebanyak 25 kali lipat. Wadzalika, yang demikian itu, annahu idza tawaddo'a, bahwa ia seorang yang salat itu idza tawaddo'a, kalau dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia baguskan wudunya. Yang penting mulai dari wudu itu sudah berwudulah secara bagus. Jangan berwudu sambil ngelamun-ngelamun, ya. Wudu dengan niat untuk menaati perintah. Yang dibasuh ya dibasuh dengan benar, yang diusap ya diusap. Jangan wudunya wudu wudu yang kayak kebiasaan, karena sudah rutin, akhirnya sepertinya pekerjaan tidak begitu disadari. Sambil ngomong, wudu sambil ngomong, sambil ngobrol, nah itu tidak yuhsinul wudu, itu tidak memperbagus wudu. Lalu dia memperbagus wudu, summa kharaja ilal masjid, lalu kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa salatu, dia tidak keluar ke masjid itu kecuali hanya untuk sholat. Artinya motivasi utamanya itu untuk sholat. Lam yakhtu khatwatan, dia tidak melangkah satu kali langkah, illa rufi'at lahu biha darajatun, kecuali dengan satu langkah itu diangkat untuknya satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'atun, ya. Kemudian dihapus dari orang itu satu kesalahan. Jadi kenapa kok dibilang dilipatkan itu? Ya karena seperti ini nilainya. Fa idza shalla, kalau dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu, maka malaikat itu selalu bersolawat atasnya, berdoa atasnya, memohon rahmat atasnya. Madama fi musallahu, selagi dia masih berada di tempat sholatnya itu. Doa malaikat itu Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, ya. Malaikat berdoa, ya Allah berikan rahmat atasnya, dan Allahumma arhamhu, dan rahmati dia.
Wala yazalu ahadukum fi salatin man tadaras salata. Dan salah seorang dari kalian ya, selalu dihitung berada dalam salat selama dia menunggu salat. Berangkat ke masjid, ternyata belum adzan, salat tahiyatul masjid, nunggu. Selama masih dia menunggu, dia dihitung, kata kanjeng Nabi, dihitung salat. Itu yang membuat begitu beda kualitas salat berjamaah di masjid itu dengan salat di pasar, di rumah ya. Seperti ini yang kata Nabi yang membuat nilainya itu begitu berlipat ya. Ada hadis lain yang bicara tentang seseorang yang buta. Ada orang buta, kata sahabat Abu Hurairah, datang menemui Nabi dan meminta rukhsah, meminta keringanan ya. Untuk apa? Keringanan untuk tidak ikut sholat jamaah. Kenapa? Karena dia buta dan tidak punya asisten punya pembantu untuk menuntun dia ke masjid. Jadi, ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun. Ya Rasul, saya tidak punya penuntun. Yaquduni ilal masjid, yang akan menuntun aku ke masjid. Fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhkhisalahu. Lalu dia memohon kepada Rasul untuk memberikan keringanan. Artinya izin tidak hadir salat jamaah ya. Wa yusalli fi baitihi, lalu dia mau salat di rumah. Farakhasalahu, lalu beliau mengizinkan. Falamma walla, tapi begitu orang ini berpaling atau berbalik untuk pulang, da'ahu, Nabi kemudian memanggilnya. Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nida'a bis shalah, apakah kamu mendengar panggilan untuk salat? Apakah kamu mendengar adzan? Faqala, na'am. Ya Rasul, saya mendengar adzan. Lalu Nabi menyatakan, fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan itu. Ini ada penekanan, dianjurkan dan ada penekanan. Nabi nanya, apakah kamu mendengar adzan? Maksudnya untuk mengukur seberapa jauh sih rumah kamu ya. Kalau masih mendengar adzan berarti tidak terlalu jauh, masih bertetangga dengan masjid. Zaman itu tidak ada toa ya. Sekarang yang namanya adzan itu sudah bisa dirilai masuk ke radio, televisi. Belum lagi corongan masjid itu sudah sangat jauh jangkauannya sekarang. Oke. Jadi sedemikian ditekankan. Tapi ini untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Yang kedua, berbeda dengan kaum laki-laki, untuk kaum perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membolehkan mereka salat di masjid, tidak menganjurkannya dan apalagi juga tidak menekankannya.
Salat di rumah, kata beliau, adalah lebih baik buat mereka. Ada seorang sahabat perempuan, yaitu Ummu Humaid, Ibu Humaid. Ini istrinya Abu Humaid As-Sa'idi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka." Rasul, saya senang sekali kalau bisa salat bersamamu. Tola, Nabi menjawab, "Qad alimtu." Ya, saya tahu, kata Nabi. Ya, beliau itu figur yang orang-orang beriman pada zamannya itu merasa tentram kalau berada bersama Nabi. Itu yang mukmin. Tapi kalau yang munafik itu gelisah kalau bersama, karena dia menyembunyikan kebohongan. Ya, saya tahu. Ya. Annaki tuhibbina salata ma'i, kalau engkau senang untuk salat jamaah bersamaku. Tapi Nabi kemudian menyatakan, wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki. Ya. Salatmu fi baitiki ini itu di tempat yang kamu di situ menginap. Ya. Maksudnya itu kamu itu kalau tidur di mana? Itu maknanya itu tempat yang paling pribadi. Ya. Karena orang kalau punya rumah dalam makna rumah yang komplit, itu tidurnya tidak di ruang tamu, tidurnya tidak di emperan, tapi di tempat yang tersembunyi. Karena rumah itu ada wilayah publik. Ya. Wilayah depan itu wilayah publik. Tamu masuk situ. Ya. Terus setelah itu baru wilayah privat. Ya. Jangan nyelonong. Monggo itu ya di ruang tamu. Jangan terus masuk. Ya. Nah, ini tempat kamu menginap. Nah, di situ yang itu paling lebih baik daripada khairul laki min salatika fi hujratik, lebih baik bagi kamu daripada salat di ruang lain di rumahmu itu. Ya. Di ruang yang lebih publik, ya, di semisal ruang tamu atau ruang keluarga, ya. Yang di tempat tidur itu, tempat kamar kita menginap itu, yang tidak setiap orang termasuk anak kita boleh masuk tanpa izin pada waktu-waktu tertentu, di situ yang paling baik. Kemudian wassalatuki fi hujratiki khairum min salatiki fi dariki. Kemudian salat kamu di ruang keluarga atau ruang tamu itu masih lebih baik daripada kamu sholat di pekarangan kamu. Kalau dar itu ya bangunan apa aja yang ada di rumah kita itu, ya ada halaman, mungkin ada gudang, mungkin ada apa yang lain, ya. Lebih baik daripada sholat di situ. Ya. Kemudian wa sholatuki fi dariki khairul laki min salatiki fi masjidi qaumiki. Salat kamu di wilayah pekarangan kamu itu lebih baik daripada salat kamu di masjid kampungmu. Masjid kampungmu. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Dan salat di kampung kamu salat di situ lebih baik daripada kamu salat di masjidku ini.
Ya. Ini ada peringkat-peringkat yang Nabi berikan berkaitan dengan wanita. Ini penting dipahami. Kenapa tidak sama? Ya, memang wanita itu kan dia pemimpin di rumah suaminya. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, wanita itu dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Karena suami punya kewajiban logistik, harus menyediakan kebutuhan, dia keluar. Ini di rumah. Kalau dua-duanya Nabi dorong kayak orang laki-laki, dihayu-hayu, wah bisa ruwet itu anak-anak itu, rumah itu. Maka untuk perempuan perlakuannya beda. Jadi termasuk perang, perempuan beda dengan laki-laki. Jadi walaupun ada istilah syahid di medan pertempuran, itu laki-laki. Syahidnya ibu-ibu itu di rumah. Syahidnya ibu-ibu itu melahirkan, itu syahid. Kalau tidak ada bagi-bagi tugas, nanti semua urusan sama, maka ada kerjaan-kerjaan yang akan terbengkalai. Ya, sebentar dulu. Bukan berarti perempuan tidak boleh kerja. Ini urusan yang berkenaan dengan ibadah sehari-hari, ya, 5 kali sehari. Kalau nanti kemudian didorong kayak laki-laki, itu banyak urusan yang paling dasar pertahanan di rumah masing-masing itu bisa terbengkalai. Ya. Tapi ini tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh sholat di masjid. Ya. Karena itu Nabi mengingatkan pada para suami untuk tidak melarang istrinya menghadiri sholat jamaah di masjid. Tidak ditekankan, tapi tidak dilarang, dan suami diingatkan jangan larang istrimu kalau mau ke masjid. La tamna'u nisa'akum, kata Nabi, kalian jangan melarang istri kalian al-masajida untuk datang ke masjid-masjid Allah. Tapi wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Akhirnya itu tergantung, ini dustur umum, ini ketentuan umum. Loh, kalau anak-anak sudah besar-besar, tidak ada yang perlu diurus, kemudian waktu longgar, apa-apa sudah cemepak, ya, mau ke masjid, oke. Apalagi di masjid ada nilai tambah, apa itu? Ketemu dengan tonggo, asalkan tidak untuk ngerumpi, ya. Kemudian ada tolabul ilminya, ada ngajinya. Nah, ini beda lagi nih, beda lagi. Ini tadi hanya urusan jamaahnya aja, ada ngajinya. Terus ke masjid mau sekalian naruh infak,
wah itu sudah mulai banyak ini kebaikan-kebaikan yang jadi tadi itu pure hanya urusan sholat jamaah. Maka Nabi jangan larang, ya, yang larang. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita hamba Allah itu untuk datang ke masjid-masjid Allah. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Namun demikian hendaklah mereka keluar sementara mereka keluar polosan, tidak pakai harum-haruman. Ya anulah lugas saja. Karena setan itu ada di mana-mana, ya. Nanti bisa ada laki-laki yang lalusan ke masjid karena ingin ketemu sama si dia, karena menarik. Wah, itu iblis sudah memainkan perangkapnya ini, ya. Bahkan kata Abu Hurairah, Nabi menyatakan ayyuma mar'atin asabat bakhuron fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Siapapun wanita yang pakai harum-haruman, maka janganlah ia ikut sholat isya yang akhir. Ini kita bisa bayangkan zaman itu, ya. Ini konteksnya zaman Nabi itu, satu, nggak ada lampu, petang. Yang kedua, nggak ada satpam, belum ada polisi, belum ada. Yang ketiga, suasananya konflik, bukan damai kayak sekarang. Jadi Nabi memimpin perang, yang Nabi pimpin perang itu 27. Bisa dibayangkan 10 tahun mimpin perang 27 kali. Perang yang tidak beliau pimpin itu ada 46 kali. Berapa jumlahnya itu? Oh, enggak. Totalnya 46, yang beliau pimpin 27. 46 itu kalau dibagi 10 tahun berarti setiap tahun itu 4 atau 5 kali perang. Jadi nggak aman kalau ada wanita keluar malam, nggak ada yang ngawal. Zaman itu sama dengan zaman kita waktu PKI dulu, ada jam malam gitu. Itu maknanya kan nggak boleh keluar, lampu dimatikan. Jadi kondisinya kondisi yang jangan bayangkan seperti zaman sekarang, ya. Kalau zaman sekarang sudah ada polisi, sudah ada satpam, orang bisa melihat kalau ada pihak-pihak yang mau ganggu orang lain bisa melihat. Tapi kalau dulu, ya, maka zaman itu Nabi memberlakukan perempuan tidak boleh pergi kecuali pakai bodyguard, dan bodyguardnya itu adalah mahramnya. Illa wa mahadu mahramin, kecuali dia bersama mahram. Zaman itu, ya, ketika belum ada sistem pengawanan yang dibentuk oleh negara, ya. Kalau sekarang sudah beda. Malam ya terang, CCTV ada di mana-mana, polisi patroli di mana-mana, ya. Kondisinya bukan kondisi konflik, itu beda. Hingga kalau zaman sekarang itu mau diberlakukan pada seperti zaman itu, ruwet Pak. Istri mau ngajar, nggak bisa, suaminya harus ngawal. Berarti suaminya tidak bisa kerja.
Anak mau sekolah, orang tuanya harus ngawal. Orang tuanya bisa kerja. Zaman itu gak ada SD Impres, tidak ada SMP, tidak ada SMA, tidak ada perguruan tinggi. Kondisinya konflik, maka berlakulah itu sistem pengamanan itu. Haji, mereka bilang saya mau ikut perang ya, tapi istri saya mau haji. Kamu udah usah ikut, kawal istrimu. Zaman itu. Ya. Kalau sekarang modelnya sudah ada ketua kloter, sudah ada. Nah itu sekarang sudah mulai perlakuan mahram itu sudah mulai longgar. Ya. Karena pengamanan sudah diambil alih oleh publik, bukan lagi orang per orang. Ya. Pakai Gojek. Lihat-lihat Gojeknya, kalau pamannya sendiri tidak apa-apa. Cari yang sesama perempuan. Di Saudi sekarang sudah ada taksi perempuan, sopirnya perempuan, itu untuk orang perempuan supaya aman. Yang ketiga, saya singkat, semakin jauh jarak tempuh menuju masjid, salatnya makin besar, pahalanya makin besar. A'dhaman nasi ajran fi shalah ab'adukum ilaiha mamsha. Nah, jadi semakin besar pahalanya jika semakin jauh jarak tempuhnya ke masjid. Dulu ada Banu Salamah yang mau pindah ke masjid karena ada lahan kosong. Nabi mendengar itu, lalu Nabi bilang, udahlah, tetap aja di kampung kalian. Karena kata Nabi, tuktab atharukum, bekas kamu pergi ke masjid pulang perginya itu dicatat. Ya, jadi maknanya itu mencari rumah yang mepet masjid. Yang kalau sekarang itu orang cari perumahan, cari yang mepet masjid, jadi kurang cocok dengan ya jam mepet-mepet. Ya, lesi iso yang ada jaraknya supaya athar itu kecatat. Yang terakhir, semakin banyak jumlah makmum, salat jamaah itu semakin berkualitas. Ya, semakin berkualitas. Jadi kata Nabi, salat satu orang dengan seorang lagi itu azka min salatihi wahdahu, ya, daripada salat sendirian. Kemudian salat bersama dua laki-laki itu lebih baik daripada salat bersama satu. Maknanya semakin banyak itu semakin baik. Ya. Ini bagian dari materi tentang sholat jamaah. Habis ini masih ada sambungannya. Ya. Tapi ini karena saya ada agenda umroh bersama jamaah pengajian, maka Selasa depan insya Allah kosong. Nah, mungkin Kamis berikutnya itu bisa tukar dengan Ustadz JJ ke hari Kamis seperti yang lalu, hingga kosongnya bisanya satu kali. Ya. Jadi ibu-ibu yang sudah hadir ke sini, apalagi pengajian, itu lanjutkan. Ngaji itu, talabul ilmi itu fardhatun. Ya, dalam rangka memperbaiki amal. Tadi itu pure hanya untuk sholat Jumat, hanya untuk sholat jamaah, dan itu konteksnya dengan situasi zaman Nabi yang keamanan untuk perempuan itu rentan, ya, karena kondisinya yang kondisi konflik. Sampai ada Nabi itu mukmin yang laki-laki pelihara jenggot, cukur kumis. Kenapa? Karena orang musyrik itu tidak pakai jenggot, kumisnya yang panjang-panjang. Lalu muslim yang laki-laki semir rambut. Kenapa? Karena orang-orang ahlul kitab tidak ada yang nyemir rambut.
Buat apa? Supaya kalau ketemu ngerti ini konco dewe. Kalau diganggu orang langsung ada. Nah, ini. Zaman itu, ya. Kalau zaman sekarang saya terus semir rambut, wah, wassalam sudah jadi selebritis ini, kan itu jadinya, ya. Jadi masing-masing itu tergantung zamannya, ya. Tidak kemudian tekstual, ya. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan manfaat. Ya, jangankan sholat di musolanya mul, sholat di tokonya itu boleh, ya, boleh. Cuma ini berkenaan dengan afdol, ya, itu apa? Sholat di musola itu, karena nanti dia akan jumlah makmumnya lebih banyak, tentu lebih baik daripada hanya sholat di toko, ya. Ya kayak tadi lah, ya, semakin jauh semakin baik, tapi Nabi tetap menggariskan kamu gak usah bersusah payah ke masjid yang jauh-jauh kecuali 3, masjid Nabi, masjid Haram, kemudian masjid Aqsa, ya. Gak usah sini terus sholat ke Lamongan gitu, gak usah. Makmurkan aja yang sekitarnya ini, ya, makmurkan aja yang sekitarnya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.